Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karim wa fi hadzal syahril azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para hujjat wal asatid, pengurus majelis ta'lim al-istiqomah, wabil khususil khusus sahibul bait, yang terhormat keluarga besar dari Bapak Jaka yang sudah memberikan tenaganya, waktunya dan tempatnya untuk kita melaksanakan taklim rutin kita, di mana malam ini kita memasuki satu bulan yang mulia. Mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini mendapatkan curahan taufik, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa untuk segenap jajaran pengurus majelis Ta'lim Wali Songo, juga majelis taklim yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada beliau-beliau. Sebelum kita bahas fadilah keutamaan daripada bulan Rajab, kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara kita Haji Iwan yang sedang ada di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Ya, informasinya awalnya hanya endoskopi, ternyata di bagian perutnya terasa. Akhirnya kata dokter harus diobservasi lagi lebih dalam. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu apapun yang sifatnya buruk, melainkan dicabut dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitnya diberikan kesembuhan. Kita yang jadi rekan jamaah Majelis Al-Istiqomah, mudah-mudahan selalu ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ada pada satu malam yang istimewa. Sebagaimana riwayat Nabi yang menyatakan ada 5 malam yang paling mustajabah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah malam Jumat, di mana kaum muslimin ada di malam Jumat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal solehnya. Dijadikan itu malam yang mustajabah. Malam Jumat insya Allah sudah biasa kita lewati, diisi dengan zikir, tahlil dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malam Idul Adha, ditambah dengan yang ketiga yaitu malam Idul Fitri. Takbiran kalau kita ngisi di malam itu, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya, mukanya langsung berubah. Pokoknya udah terasa lebih baru. Pengen pulang kampung. Disitulah orang yang berzikir kepada Allah kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selalu ingat kepada Tuhan. Ketika banyak manusia yang melupakan Allah, maka di malam itu dimakruhkan, kata alim ulama, seorang suami mendekatkan istri-istrinya. Di mana suami mendekat kepada istri ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang putra, maka jari tangan atau kakinya lebih dari semestinya. Ya, berarti jumlahnya 6. Ya, tangannya harusnya 5, jemarinya ini tambah 1 jadi 6. Itu jangan-jangan karena di malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, suami istri melakukan hubungan yang melahirkan seorang anak. Nah, ini kalau bisa kita hindari. Ya, kemarin sudah kita singgung di grup. Ya, padahal kajian ini sudah pernah dihadirkan pada taklim kita beberapa tahun belakangan. Ya, siapa yang pengen anaknya jadi hafiz Quran, lakukanlah di malam Jumat, gitu ya. Betul. Siapa yang pengen anaknya menjadi orang yang alim, pintar, lakukanlah di hari Selasa malam Rabu, gitu ya. Siapa yang ingin punya anak kemudian anaknya tidak berbakti kepada orang tuanya, dilakukan pada malam Minggu, gitu ya. Itu dulu ya di pengajian kita sudah pernah dibahas.
Nah, makanya mengingatkan sedikit, bagaimanapun malam hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang keempat, awwalu lailatin min Rajab, malam yang pertama daripada bulan Rajab. Di mana bulan Rajab itu kita hadirkan malam ini dalam lingkungan kita. Alhamdulillah, ya, menurut perhitungan daripada kalender Hijriah yang juga ditetapkan oleh Sidang Isbat Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama, tanggal 1 Rajab itu jatuh pada hari Minggu. Ya, berarti malam ini sudah mulai masuk tanggal 1 Rajab. Kita isi malam ini dengan banyak berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah malam dari nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban berarti separuh daripada bulan Sya'ban. Belum nyampe nih bulan Sya'bannya. Ya, sekarang masih di bulan Rajab. Mudah-mudahan dikasih umur yang panjang, rezeki yang barokah, badan yang sehat, rezeki yang juga melimpah, sehingga kita semua mendapat keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis dikatakan tentang kisah daripada Nabi Isa. Ya, Nabi Isa suatu ketika melewati sebuah gunung yang beliau dapati gunung itu bercahaya. Kata Nabi Isa, Ruhullah, ya Rob, ada apa di balik ini gunung? Cahayanya begitu memancar indah, putih dengan kebersihannya. Ada apakah di balik rahasia ini gunung yang ditampakkan melalui cahaya Engkau ya Rabb? Kata Allah, di dalamnya ada manusia. Ini manusia ada di dalam gunung, hidup, dikasih rezeki sama Allah. Kalau engkau ingin bertemu, silahkan berdoalah kepadaku. Nanti dibukakan asbab pintu masuk, di mana ini laki-laki bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Nabi Isa, kami ingin bertemu dengannya. Maka bertemulah dengan seorang laki-laki yang ditanyakan asal daripada kehidupannya, ternyata berasal dari Nabi Musa. Laki-laki ini umat daripada Nabi Musa alaihi salam, yang sudah bersujud kurang lebih 700 tahun. Ya, begitu takjubnya Nabiullah Isa bertanya tentang ikhwal ini laki-laki. Laki-laki ini berkata, saya dipanjangkan umurnya sampai nanti bertemu masa Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kenapa kok bertemu dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad merupakan penutup daripada para nabi. Ya Rob, ada enggak yang lebih hebat dari ini ibadah?
laki-laki yang sudah 700 tahun bersujud kepada Allah. Ada kata Allah yang lebih hebat. Apa itu? Manusia yang menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapati bulan Rajab, dia berpuasa 1 hari di dalamnya. Maka puasa Rajab 1 hari di bulan itu menyamai, menandingi, bahkan mengalahkan 700 tahun ahli ibadah yang ada di tempat ini. Tuh. Ya, makanya dikatakan innar rajaba syahrullah, sesungguhnya Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya bulannya Allah, kata alim ulama, bulan di mana amal soleh dilipat gandakan, tidak hanya 10, tapi diberikan dengan kelipatan yang sangat banyak. Ya, Syekh Utsman bin Ahmad Asy-Syakir beliau menyatakan, orang yang melaksanakan amal ibadahnya di bulan Rajab beda dengan amal ibadah yang ada di bulan lainnya. Umat Nabi Muhammad melakukan satu amal kebaikan selainnya Rajab, misalkan bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kita ngelakuin amal soleh di situ. Apa amal solehnya? Misalkan ya Pak ya, amal solehnya membaca zikir, tahlil dan tahmid kepada Allah. Kemarin tuh berarti bulan-bulan sebelumnya kita baca tuh, itu katanya ganjarannya 1 dikali lipatkan 10. Man jaa bil hasanati walahu asru amsalih. Siapa orang yang melakukan suatu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipatnya. Kapan? Kemarin tuh. Tapi malam ini, kalau ada di antara kita yang telah membacakan zikir, tahlil dan juga tahmid, dibalas oleh Allah tidak dengan 10 kali lipatnya. Wa fi Rajab bisab'ina, untuk bulan Rajab dikali lipatkan 70 kali lipatnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, berarti kalau malam ini kita baca tahlil tadi tuh Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu 1 kalimatnya bukan 10, tapi dikasih ganjaran 70 kali lipatnya. Bagaimana kalau seandainya 70 kali lipatnya masih dikalikan 10, berarti mendapatkan 700 kali lipatnya. Masya Allah, betapa bahagianya kaum muslimin yang menjadi umat Nabi Muhammad, orang-orang yang istiqomah dengan amal soleh. Amal soleh itu menjadi bekal ibadah yang besar di sisi Allah. Ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan amal-amal kita. Ya, tasbihnya, tahlilnya, ya Pak ya. Kata alim ulama, di ini bulan Rajab ada amalan yang hakikatnya baik. Salah satunya adalah istighfar. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian menginginkan istirahat, ketika kalian nanti mati, wafat, meninggal dunia, orang Islam matinya bukan dapat azab, matinya jadi istirahat.
di hadapan Allah. Pengen gak tuh matinya kita ternyata istirahat dari kejelekan-kejelekan. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya, kalau dunia hari ini masanya payah, Pak. Ya, masanya payah. Bapak hari ini pengen banget nonton bola. Bola? Misalkan malam ini ada olahraga selainnya bola, badminton, voli. Lalu itu pengennya itu mana malam ini udah janjian. Belum lagi yang raketnya masih baru, ya semuanya udah disiapin, sepatunya udah oke, ngaji bisa, alah malam minggu akhirnya kita datang ke majelis ilmu. Ya dunia memang waktunya susah di dunia itu. Tadinya kita mau leha-leha dengan olahraga, ternyata harus datang ke majelis ilmu dengan hati yang gundah. Bagaimana enggak gundah? Dari tadi duduk udah berubah kaki berapa kali? Ya, lonjor, tarik lagi, kemudian ditepuk lagi, selonjorin lagi. Belum yang nyari senderan mah dari tadi itu ya. Ngaji pengennya dapat yang tempatnya kalau kalian nyender bawaannya sengsara. Ya Allah, pengennya mah nongkrong di tempat-tempat yang berbeda. Tapi karena mahabbah cinta sama Allah, akhirnya kita isi ini malam dengan amal soleh. Duduknya dalam majlis ilmu, di dalam ada kalimat thayyibah, Al-Quranul Karim dan hadis Nabi, ilmunya para alim ulama, menjadikan duduknya kita menjadi pahala berkah. Alhamdulillah. Ya, sekarang posisinya memang ya Pak ya tidak enak. Tapi untuk besok-besok saat kita berpulang kepada Allah, itu akan jadi modal istirahat panjang ketika kita mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikata baginda Nabi, siapa yang ingin istirahat pada saat matinya, istirahat dari kehausan, ya, istirahat dari kelaparan, keluar membawa iman Islam, diselamatkan daripada gangguan setan, diangkat azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hormatilah datangnya bulan-bulan haram, di mana sudah masuk ini bulan Rajab. Muliakanlah bulan ini dengan berbagai macam ibadah. Apa contohnya? Bikasrotis siam, banyakin puasa, an-nadamu ala ma salafa minal asam, ada penyesalan dari diri kita atas dosa-dosa yang telah lalu. Ingat-ingat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu nanti kita bisa masuk surga. Ini kata Nabi, pengen istirahat yang enak di dalam kubur, muliakan ini bulan Rajab dengan kebaikan-kebaikan. Keburukan hari ini dihilangkan. Stop dulu. Ya, beliau mengatakan, Syekh Utsman bin Ahmad Asy-Syafi'i,
Di Baitul Maqdis ada seorang perempuan yang apabila masuk di bulan Rajab mengganti bajunya yang lusuh dengan baju yang terbaik. Bapak-bapak kalau ngaji masuk di bulan Rajab, mau itu di Majelis Al-Istiqomah atau majelis yang lain, masjid yang lain, cari pakaian yang paling bagus. Tujuannya niat ihtiraman lil Rajab, memuliakan bulan Rajab. Masa kalah Rajab ini sama kondangan? Orang kalau kondangan datang ke acara yang sekedar makan gratis, gratis ya, bayar ya. Ada apanya itu? Beseknya ya. Lalu ada yang namanya amplop. Datang ke tempat hajatan saja pakaiannya pakaian yang terbaik. Bagaimana mungkin datang kepada Tuhannya dengan pakaian yang lusuh? Padahal nikmat Allah diberikan kepada kita dengan sebesar-besarnya. Malu ya Pak ya. Pokoknya mah kalau nanti datang ke masjid, kita sholat, pakaiannya pakaian yang paling indah. Kira-kira di almari berapa pakaian yang paling indah? Wah, ada 10 setel, pakai tuh 10 setelnya selama bulan Rajab untuk memuliakan bulannya Allah. Atau niatnya adalah tawadhu, berarti mengganti pakaian yang baik dengan pakaian yang paling sederhana. Kalau tadi niatnya takzim, pakaiannya diganti sama yang paling bagus. Nah, ada niatan kedua, pakaiannya diganti dengan yang paling lusuh. Tujuannya adalah untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian saya mau dipakai pakaian yang paling sederhana, ya berarti innamal a'malu binniyat. Kalau masuk di ini bulan Rajab, selain ganti baju, mulutnya selalu membaca kalimat ayat Al-Quran surah Al-Ikhlas. Ada yang bilang bacanya enggak banyak, 12 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca itu 12 kali. Kalau dalam kitab ya Kanjus Surur itu ada satu amalan yang hakikatnya dibaca dengan istighfar. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70 kali. Ya intinya begitu Pak. Mau apapun yang dibaca, yang terpenting min jumlatil a'malis sholih, kalimatnya mengandung kalimat zikir, tahlil, tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, gimana kalau bacanya istighfar? Beda kita ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim selama bulan Rajab. Bagus, tidak apa-apa. Ya, yang bagus ambil sayyidul istighfar yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agak panjang ya Pak ya. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Nah, apa? Alhamdulillah. Ya, nggak bisa juga, belum hafal. Cukup dah yang paling pendek. Astaghfirullahalazim. Ya,
belum lagi gorengannya sambil ngelemut ya di hati kita tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Di bulan ini, bulan yang paling baik beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perempuan ini sakit, sebelum wafat meninggal dunia wasiat. Apa wasiatnya? Kalau ibu nanti meninggal, tolong kain kafannya pakai kain kafan yang biasa ibu bawa di bulan Rajab. Ternyata ibunya itu Pak, kalau lagi sujud ibadah sama Allah itu suka nyiapin kain kafan. Mana-mana tuh dipakai buat sejadah, kadang-kadang dipakai buat apa? Sorban, ya. Makanya kalau seandainya kita bisa nurut begitu, bagus itu. Kain kafan disiapin mulu, bawa-bawa. Sholat tahajud, bawa kain kafannya, ya. Ditanya sama anaknya, kenapa emak harus bawa kain kafan ini? Kalau emak meninggal, emak ingin dapat keberkahan kain kafan yang selalu dibawa, mulia zikir di bulan Rajab. Meninggal ceritanya, anaknya ternyata mendapati kain kafan ibunya, kain kafan yang sangat tipis. Sayang kain kafan begini buat emak, kemudian saya ganti kain kafan yang baru semeter 300 dah. Saya cuma semeter 20.000. Ya kain kafannya kasar, saya ganti tuh sama yang baru. Dia mah kagak tahu tujuannya buat muliain orang tua. Dikafanilah almarhum dengan kain kafan yang berbeda. Begitu dimasukin ke liang lahat, malamnya emaknya datang, kagak terima emaknya itu. Lewat apa? Mimpi. Ya kalau nyata malah kabur. Ya emak ngapain mak? Datang kemari, itu muka ditekuk baik, gua kagak ridho dah. Ya punya anak dikasih amanah, bukan malah menjalankan amanah, tapi mengkhianati amanah. Emak pengen ditutup sama kain kafan yang ini, kenapa diganti sama yang itu? Ada seneng dah. Kalau begitu mah jangan nanggap emak sebagai orang tua. Bangun, saking kagetnya Pak, didatengin kuburan ibunya. Malam itu juga dia ngambil kain kafan emaknya tuh. Ma, jangan marah ya, malam ini saya ganti lah kain kafannya. Ya Allah toh, jenazah kuburan emak lu sampai dulu dibongkar lagi. Nah, habis emak nanti kagak ridho, begitu dibongkar apa yang terjadi? Jenazahnya hilang. Gak ada, jenazahnya gak ada. Ya, kain kafannya gak ada. Yang ada cuma tumpukan apa? Kayu yang nutupin jenazah, masih utuh, tapi jenazahnya kagak ada, hilang. Nangis sejadi-jadinya. Ya, dikatakan oleh Syekhul Imam Al-Ghazali, kami menyaksikan ini perempuan jenazahnya hilang, tapi ada suara tanpa rupa yang berkata dengan sangat jelas, la natruha furadan wahidah. Kami tidak akan meninggalkan ini perempuan sendirian di kuburannya, li'annaha, karena sesungguhnya ini perempuan takzimur rajab, mengagungkan bulan Rajab. Allah, ternyata kuburannya itu dijaga sama Allah, jasadnya nggak ditaruh di sini. Dan terus gimana itu jenazahnya kalau gitu ya? Wallahu a'lam, di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya selama bulan Rajab ini kita harus senantiasa bersyukur dengan istighfar kita,
agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala macam urusan kita di dalam ketaatan. Orang yang selalu beristighfar hakikatnya adalah dia yang terlepas dari sifat-sifat sombong. Ya, orang kalau udah minta maaf sama keluarganya ya Bang ya, insya Allah makin dibenci apa makin disayang. Contoh nih Bang, misalkan ini ya, kita punya bini kita setiap kali ketemu sama kita mau tidur bilangnya minta maaf baik. Kira-kira kita makin sayang apa makin sebel? Ya. Bang, maafin saya ya, Neng punya salah. Takut abang sedari pagi ada kata-kata yang enggak ngena hati, perbuatan yang enggak nyaman, tingkah laku yang bikin abang kesel. Maafin Neng ya Bang ya, masakannya kali kurang enak, goyangnya kali kurang tokcer, maafin ya. Kira-kira kita yang jadi laki gimana Pak? Makin sayang apa makin gudeg ini orang laki dan perempuan? Jawabannya pasti makin sayang. Masya Allah. Kalau bakal nyari bini lagi dah ada. Kenapa? Bini yang satu ini insya Allah udah paling sempurna. Nah sekarang dibalik deh. Suami yang ngomong sama suami sama istrinya minta maaf. Kira-kira bagaimana tanggapan istri kita? Maafin ya Neng ya, kalau abang punya keliru. Abang, Masya Allah, kawin 2 boleh Bang. Kenapa? Kawin 1 aja baiknya minta ampun, apalagi kawin 2. Ujung-ujungnya dapat kartu hijau untuk nikah. Alhamdulillah. Innakum lantas awun nasa bi amwalikum walakinnakum tas'awun nas bi bastil wajhi wa husnul khuluq. Kalian tidak akan pernah bisa memuaskan manusia dengan harta yang kalian punya. Ayo di sini kalau nggak percaya, pulang ngaji dikasih kuenya cuma 1 baskom, kira-kira cukup kagak itu? Bapak-bapak, lah kalau bisa 3 baskom bawa itu kue, karena nggak akan cukup. Ya benar nggak? Hari ini bapak dikasih rezeki sama Allah, rezekinya katakanlah 1 juta. Kalau tiba-tiba di tangan masih ada 20 juta, bapak milih 1 juta apa 20? Apa begitu? Lebih banyak, karena memang dunia rumusnya begitu, nggak pernah ada udahnya Pak, gitu ya. Tapi ada kata Nabi yang bikin orang ridho sama kita. Apa ridhonya itu? Bibastil wajhi wa husnul khuluq. Cukup dengan wajah yang selalu tersenyum, ditambah dengan bagusnya akhlakul karimah, menjadikan orang yang ada di samping kanan kiri kita ridho terhadap kita, tidak butuh uang sama sekali. Nabi itu yang bilang begitu. Makanya orang yang suka bilang minta maaf itu orang yang hatinya lembut. Coba deh, tiba-tiba bapak malam-malam ambil sejadah, gelar sejadah, sholat 2 rakaat, tiba-tiba ngangkat tangan, ngaku salah sama Allah. Ya Allah, maafin saya banyak dosa. Ya Allah, saya punya hilaf. Gusti ninggalin sholat. Satu riwayat Pak, orang yang ninggalin sholat itu dihukum 1 hubuk. 1 hubuk itu sama dengan 80 tahun. 1 hari di dunia itu 1000 tahun akhirat. Kalau 80 tahun berarti kita berapa tahun di neraka?
hanya ninggalin sholat satu doang. Bapak misalnya nggak sholat Johor, itu hukumannya satu hubuk itu 80 tahun. 80 tahun akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Berarti kalau 80 tahun berapa lama tuh kita disiksa? 80.000 tahun. Ninggalin Johor doang. Terus yang udah kita tinggalin sholat apa? Selama hidup. Ingat nggak tuh? Dulu waktu muda, ya lagi wadung-wadungnya nenggak mulu, minuman dulu. Jangan kata Johor, ini mau udah 5 waktu, hilang mulu. Jumatan yang belum pernah kasih. Ya Allah. Yang ada nyungsep aja nyungsep. Dah, malamnya ngaku. Ya Allah, saya punya salah. Saya ninggalin sholat. Maafin ya Roh, saya punya salah. Ini yang bikin Allah senang. Akhirnya potensi kesalahan kita yang telah tercipta dengan pengakuan istighfar kita menjadikan mahabbah Allah, cinta kepada kita, dosa dihapuskan oleh Tuhan kita. Kenapa? Ainur ridho, mandang Tuhan kepada kita dengan pandangan ridho. Coba deh, mohon maaf ya Bang ya, kita kalau sama anak itu mandangnya beda Pak, sama mandang tetangga. Coba deh mandang anak. Ada anak ngabisin makanan orang tua. Telur ada 3, dihabisin semua sama dia itu. Bapak marah nggak? Kenapa? Anak. Tapi kalau yang ngabisin tetangga, gamparin. Kenapa ini? Anak jatuhnya ridho, sama tetangga kagak gitu. Apalagi sama musuh. Itu beda. Benar tuh ya. Kalau sama musuh jangan kata satu telur. Ya. Hitungan cuma rokok sebuah tangga, gedengnya minta ampun. Udah. Itu hitungannya kalau dia yang datang rokok upetin. Tapi jajan ainur ridho. Itu rokok digelontorin, bahkan temennya ditanya mau ngerokok apa, saya beliin. Amat itu sama kita, karena dia ridho sama kita. Kita salah bagaimanapun, dia nggak pernah marah sama kita. Itu namanya ainur ridho. Istighfar menjadikan Tuhan kita ridho atas kita punya kesalahan, dosa kita diampuni lantaran kita beristighfar kepada Allah. Makanya dikatakan innar rojaba syahrul istighfar. Bulan Rajab itu hakikatnya adalah bulannya beristighfar kepada Allah. Karena kita mau nanam Pak. Rajab itu waktunya nanam apa? Nanam kebaikan, nanam keistiqomahan. Kalau bulan Rajab ternyata diisi dengan keburukan-keburukan, berarti jangan-jangan kita nggak bisa panen di bulan Ramadan. Karena ujian Rajab ini masih kecil dibandingkan ujian Sya'ban. Gitu ya. Lebih gede lagi nanti ujian Ramadan. Lah kalau sekarang nggak coba sparring dulu, ya ibarat main bola mah kita harus latihan dulu untuk main di luar lapangan. Nanti waktunya pertandingan ngos-ngosan, ujung-ujungnya kita nggak masuk final kan. Rajab begitu datang kita sia-siakan, yang ada kita masuk bulan Sya'ban,
kita semakin sedih kedatangan Ramadan. Di Ramadan lagi banyak. Kenapa bang? Bukannya malah bahagia itu datang Ramadan? Bahagia apanya? Gak bisa ngerokok. Ramadan kita nggak bisa makan. Ya, udahan ini. Kita nggak pernah puasa sunnah. Masuk bulan Sya'ban kagak pernah mau puasa sunnah. Kenapa? Karena besok udah Ramadan. Nah ini beratnya begitu. Nah, makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini, bulan Rajab, istighfar kita selalu dihadirkan kepada Allah, berharap umur kita dikasih panjang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidina. Ya, minta mau supaya kita semuanya dipanjangkan usia sampai dengan masuknya bulan suci Ramadan. Ini mudah-mudahan bisa kita amalin ya Pak ya. Pokoknya ngapain aja masuk bulan Rajab, waktunya istirahat. Istirahat dari apa maksudnya? Dari keburukan yang biasa matanya ngelirik janda, waktunya istighfar. Petin dulu dah. Ini mau udah bulan keramat ini. Pokoknya janda kagak ada yang menarik, kagak ada. Yang ada istighfar. Ya, minta maaf sama keluarga. Ya, biasanya masih main judi slot. Ada yang di sini masih senang main judi slot. Ada. Mainnya udah mau judi slot ya. Rojak, udah istighfar tuh, dihilangin tuh judi slotnya. Kenapa? Takutnya Sya'ban masih ke bawah-bawah itu sama Ramadan, bahaya. Ya, yang seneng sama Bang Emok. Apa Bang Emok? Bang pinjol, ya. Pinjol di mana-mana tuh. Orang akhirnya punya utang, nggak bisa kebayar, pinjol, akhirnya bikin surat. Kalau taunya surat kematian. Iya, dia udah bingung mau bayar pakai apa ya. Sementara pinjolnya udah datang tiap hari, mati udah. Akhirnya kirim surat yang terakhir wasiat. La ilaha illallah. Jangan. Pokoknya kita sudahi yang jelek-jelek, kita isi dengan yang baik-baik. Kita ingin memperoleh tanaman bagus, yaitu tanaman yang diairi selama bulan Sya'ban. Nanti Ramadan banyak timun suri. Nah, kalau sekarang kagak nanam, gimana Ramadan bisa punya timun suri? Ya, orang timun suri aja sekarang udah mulai nanam. Nanti waktunya bisa dijual dan dipanen di saat bulan suci Ramadan. Ya, maka dikatakan oleh baginda Nabi, siapa yang pengen kenyang, banyaklah berpuasa di ini bulan haram, minimal 1 hari dalam 1 bulan. 1 hari dalam 1 bulan. Nah, guru kita Syekhul Imam Maimun Jubair, beliau mengatakan, kalau seandainya bulan ini Rajab tidak bisa berpuasa di tanggal 1, berarti ambillah puasa di tanggal 10. Pokoknya pilihannya 1, 2, 3, 4 sampai 10. Itu yang paling bagus. Enggak bisa ngambil tanggal 1, ambil tanggal 10-nya minimal. Kenapa tanggal 10? Beliau mengatakan, ada riwayat di mana roh daripada baginda Rasul, nurnya dimasukkan oleh Allah ke dalam rahim ibunya. Berarti masuk ke jasadnya Rasul. Itu terjadi pada tanggal 10 bulan Rajab. Tuh lagi bagus-bagus itu.
Ya, kalau bisa puasanya di tanggal 10. Tanggal 1 itu awal daripada Rajab. Ya, malam pertama, hari pertama mustajabatul doa. Di hari yang ke-10 adalah ruh daripada baginda Rasul masuk ke dalam jasadnya. Makanya ambil keutamaan di tanggal 10-nya. Bagaimana kalau seandainya nilai tanggal 10? Boleh, tidak apa-apa. Yang penting ambil bagian puasa di bulan Rajab. Itu ya Pak ya. Mau ngambil Seninnya Ustaz sama Kamisnya boleh, tidak apa-apa. Ya, berarti niatnya puasa sunnah Rajab sambil puasa Senin Kamis. Berarti pahalanya 2. Gimana kalau niatnya sambil kodok? Ramadan kemarin belum bayar ini ya. Akhirnya kodok, niatnya kodok. Sejak niat kodok puasa Ramadan esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan puasa Rajab, boleh nggak? Berarti pahalanya dapat 3. Pahala kodok, pahala Rajab, pahala puasa Senin Kamis. Apa-apa, silahkan ya Pak ya. Tapi tidak boleh yang kodok niatnya niat Rajab, nggak boleh. Contohnya gimana tuh? Saya niat puasa sunnah Rajab karena Allah, nggak ada niat kodok, berarti nggak dapat kodoknya. Gitu Pak. Niat kodok baru dapat yang namanya amaliyah puasa Rajab. Kalau bahasa kita mah ya, yang wajib bisa ngegendong yang sunnah, yang sunnah nggak bisa ngegendong yang wajib. Ada anak sama orang tua, anak nggak bisa ngegendong orang tua karena anaknya masih akil balik, masih kecil, ya, masih kecil anaknya. Sementara orang tua punya tubuh yang besar, tidak memungkinkan bagi orang tua digendong oleh anaknya. Boleh, silakan, tidak apa-apa. Niat puasa Rajab. Ya, para bapak yang berbahagia yang dirahmati Allah. Kemudian puasa daripada ini Rajab memiliki nama khusus bagi bulan yang ada dengan sebutan yang berbeda. Jadi yang namanya bulan Rajab itu disebut dengan Syahrul Ashab. Apa itu Syahrul Ashab? Bulan diturunkannya, dicucurkannya rahmat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab juga punya nama yang lain dengan sebutan Al-Ashab. Artinya Rajab Situli. Kenapa disebut Situli? Karena enggak kedengeran suara pedang, agak ada perang. Pokoknya kalau udah masuk bulan Rajab, Nabi Muhammad itu gak mau perang karena dilarang sama Allah. Nah, terus kalau perang kapan? Ramadan justru perang Rasulullah. Tapi kalau di luar itu Rajab gak sama sekali perang. Makanya gak ada suara, disebutnya Al-Ashab. Tuli, tidak ada sama sekali suara-suara keburukan. Bahkan dikatakan malaikat pencatat daripada amal kebaikan ditulikan oleh Allah, sehingga kaum muslimin yang biasa taat ibadah ketika punya kesalahan di bulan Rajab, kesalahannya tidak dikenakan. Seolah-olah malaikatnya dituliin. Istimewanya nih, mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan. Kita kan biasa istiqomah dengan kebaikan, amin. Misalkan kebaikan kita biasanya baca Quran tadi itu tahlil tahmid. Tiba-tiba di bulan Rajab kita masih ngomongin orang, itu sama Allah ditutup, omongan kita ditutup, gak jadi dosa. Malaikat bingung,
Kenapa saya nggak bisa nyatet omongannya ya? Karena ditulikan sama Allah. Antara kemuliaan daripada bulan Rajab. Maka disebutlah Rajab al-Asab. Rajab bulannya tuli. Ya. Nah, selain daripada Rajab al-Asab, ya, kemudian al-Asab, ada lagi Rajab yang menjadi bulannya penghancur daripada setan. Disebutnya An-Najm, Ar-Rajm, bulan Ar-Rajm, bulan di mana setan-setan akhirnya dikalahkan oleh Allah dengan rahmat yang begitu besar diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Bayangin Pak, ya, di Islam tuh begini Pak. Ini misalkan amal soleh, ini misalkan amal buruk. Tadi dikatakan satu kebaikan dibalas berapa? 10. Ini yang baik, ini keburukan. Satu keburukan dibalasnya berapa? 1. Ini aja setan udah bingung. Ini gimana mau ngalahin umat Muhammad ini? Saya mau ngegoda, dia melakukan keburukan. Gimana caranya supaya dia main gaple ini? Ya, setan udah susah nih menggoda kita. Ternyata main gaple pisan. Itu baru dihitung 1 dosa. Tiba-tiba yang main gaple ambil wudhu istighfar. Pahalanya berapa? 10. Begitu masuk ini bulan Rajab berapa? 70. Lah setan gimana kagak keluar dia? Kita mau pengen ngegoda, bikin umat Muhammad semuanya masuk neraka, tapi rahmat Allah diberikan segacor-gacornya sama umat Nabi Muhammad. Siapa? Yang memuliakan bulan Rajab. Tapi kalau yang nggak muliain Rajab gimana tuh Ustaz? Main gaple di bulan Rajab, dosanya bukan 1, berapa? 70. Hati-hati tuh Pak. Kebalikannya, kalau kebaikan dikali lipatkan 70 kali lipatnya, maka bulan Rajab satu keburukan bukan dibalas 1, tapi dibalas 70 kali lipat. Ngeri nih, ngeri. Ya, tekor kalau bahasa kita, tekor. Kenapa? Di bulan yang lain mah cuma 1, di bulan ini Rajab 70 keburukan. Ngeri gak tuh? Ngeri Pak. Ya, makanya yang lain masih bisa ketutup sama kebaikan. Tapi kalau seandainya di bulan Rajab bahayanya dengan keburukan, akhirnya tidak bisa ditutupi sama sekali karena posisinya cuma sama pahalanya, sama dosanya. Itu bulan Rajab. Apalagi nanti masuk di bulan Sya'ban 700 kali lipatnya, di bulan Ramadan dikasih kali lipat 1000 kali lipatnya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, para bapak, ini saja ya, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Lalu nanti kita buka dialog tanya jawab. Bila memang nanti ada 1-2 hal yang ingin ditanyakan, ya, saya kira sementara itu dulu. Takut di antara kita ada yang punya aktivitas lain, misalkan harus bekerja dan lain sebagainya, jangan sungkan untuk lebih awal meninggalkan lokasi. Bayan, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka jami'a ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min qawli subhanallah wa bihamdi wa ma sallainahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam hadiyatan minna wasilatan nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama'il aminin wal a'immatil mustahidin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa amina wa ammatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونحتسب خصوصا لمن استمعنا هنا بثوابهم ولأجلهم اللهم اجعل ثواب ما قرأناه إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مصواهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرات النيران اللهم ادعوهم عن ضيق القبر والنحور إلى جنتك جنات الخلود إلى جنة ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bil Fatihah wa hurmatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah ya kharijal ham ya kashifar gham ya man li ardihi fir wa yarham ya dafi'al bala ya rahman ya dafi'al bala ya rahim ajirna ya Allah min azabi dunya wa azabil akhirah wa fitnatil dunya wa fitnatil akhirah wa bala'i dunya wa bala'il akhirah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.